Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Seka Marlena dengan NIM 2020131007. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar ilmu. Yang pertama itu adalah spesialisasi ilmu. 1. Lepasnya ilmu-ilmu dari batang filsafatnya, tokoh Copernicus, Feralisius, Isaac Newton, dan lain-lain. Yang kedua itu puncaknya, hadirnya Auguste Comte untuk menerangkan bahwa yang benar dan yang nyata haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberi kemanfaatan. Yang ketiga, metode observasi, eksperimentasi, dan komprehensasi yang dipelopori Francis Bacon. Yang selanjutnya itu adalah iftek dan fenomena perubahan. Masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Yang kedua, masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Yang ketiga, masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global non-medial. Yang selanjutnya, aspek penting dalam iftek. Paradigma iftek menjadi universalisme, komunalisme, dan skepsisme yang teratur dan terarah. Yang kedua, pengembangan ilmu melalui ilmu penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, kongres. Yang selanjutnya itulah aspek struktural iftek memiliki unsur-unsur. Yang pertama, 1. Objek untuk diketahui. Yang kedua, dipertanyakan dengan suatu cara tertentu tanpa mengenal titik henti. Yang ketiga, jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Yang selanjutnya itu adalah pilar-pilar penyangga bagi eksistensi iftek. Yang pertama, ilmu tidak pernah selesai meskipun ilmu itu didasarkan pada kerangka objektif, rasional, metodologis, sistematis, logis, dan empiris. Yang kedua, kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang selanjutnya, pilar tersebut dinamakan filosofis keilmuan. Yang keempat, berfungsinya penyangga, penguat, dan bersifat integratif, serta atau saling mempersyaratkan. Yang kelima, pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan analogi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar ontologi. Aspek kuantitas, apakah yang ada itu tunggal, dual, atau plural? Yang dalam kurung, monisme, dualisme, pluralisme. Selanjutnya, aspek kualitas atau mutu dan sifat. Bagaimana batasan sifat mutu dari suatu mekanisme teleologisme, vitalisme, dan organisme. Yang selanjutnya, pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusun asumsi, dasar-dasar teoris, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Yang selanjutnya itu adalah pilar epistemologi. Suasana legitimasi bagi ilmu atau menentukan kebahasaan disiplin ilmu tertentu. Memberikan kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Yang keempat, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Selanjutnya itu kita beralih ke pilar aksiologi. Yang pertama itu selalu berkaitan dengan problematika, pertimbangan nilai, atau etis, moral, religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Yang selanjutnya, pengembangan etos keilmuan seorang profesional. Yang selanjutnya juga, dalam aspek inilah peranan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama itu ada prinsip berpikir objektif, rasional, logis, metodologis, dan sistematis. Yang selanjutnya, masalah nilai dalam iftek. Keserbamajemukan ilmu
pengetahuan dan persoalannya. Yang kedua, mengapa timbul spesialisasi? Yang ketiga, persoalan yang timbul dalam spesialisasi. Yang keempat, dimensi moral dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, pertimbangan nilai dalam ilmu. Yang pertama, permasalahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi, dan akibatnya bagi manusia. Yang kedua, akibat teknologi pada perilaku manusia. Pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga mesin. Hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia. Yang ketiga, beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus manusiawi yaitu tidak melanggar. Yaitu tidak melanggar 1. HAM untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. Yang kedua, keadilan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan. Yang keempat, nilai manusia secara pribadi. Yang kelima, karena sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi memberikan manfaat mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Yang kedua, dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis atau metode berpikir dan tolak ukur kebenaran. Yang keempat, untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar dan kritis. Yang selanjutnya, strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai. Yang pertama, dengan sila pertama menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Yang kedua, dengan sila kedua untuk kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Yang ketiga, dengan sila ketiga solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Yang keempat, dengan sila keempat tertentu. Selanjutnya, dengan sila kelima, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Yang selanjutnya, melalui sila kelima, keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Yang selanjutnya, penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya, sebaiknya Pancasila dituntut terbuka dan dari kritik, bahkan ia memudahkan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Yang selanjutnya, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, melengkapi ilmu pengetahuan yang menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Yang kedua, sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Selanjutnya, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Yang selanjutnya, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Yang kedua, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualis, tetapi tidak mengganggu integrasi. Selanjutnya, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, mengimbangi peranan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Yang selanjutnya,
Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Yang selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebaiknya Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Yang ketiga, peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah, kenetralan, keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata. Berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencangkup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.